اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surat Al-Isra ayat 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والمسكين وابن السبيل ولا تبذروا تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم من ربك وإما تخرجن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum utawi pangeran sira kabeh iku a'lamu zat kang luwih ngaweruhi bima kelawan barang fi nufusikum kang tetep ing dalem pira-pira ati sira kabeh. Intakunu lamuna ana sapa sira kabeh ana iku salihina wong-wong kang padha saleh, wong-wong kang padha bagus, fa innahu mangko sak temene Gusti Allah iku kana ana sapa Allah lil awwabina kanggone pira-pira wong kang padha gelem tobat ana iku ghafura zat yang maha pengampun. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini selain beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga diperintahkan oleh Allah agar kita ini berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi artinya bahwasanya secara vertikal kita harus menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan kepatuhan hanya kepadanya. Secara horizontal kita pun juga harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Tatkala kita ini berusaha menjadi anak-anak yang baik, birrul walidain, bagaimana kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai anak agar kita bisa berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua kita?
Kadangkala dalam perjalanan hidup itu antara teori dengan realitas tidak sama. Leres badan. Kadangkala ada dalam situasi tertentu orang ini sebenarnya ingin sekali berbakti kepada kedua orang tua. Tapi karena kondisi-kondisi tertentu yang menurut zahir, kacamata zahir, seolah-olah anak itu tidak berbakti atau kurang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ngaten nggih? Ya, itu dalam situasi-situasi tertentu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberikan motivasi kepada orang-orang atau anak yang posisinya seperti itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala dawuh rabbukum a'lamu. Ya, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kadangkala karena situasi tertentu kita ini dalam hati kita ini sama sekali tidak menginginkan kalau kita ini kemudian kurang baik sikap kita kepada kedua orang tua. Janjane aku iki kepingin apik karo wong tua. Ya, kepingin terus silaturahim nek iso ya, karena orang tua saya, ibu saya sudah sepuh ya, dahar sudah tidak seberapa bisa ya makan minum, apalagi kalau ke kamar mandi dan seterusnya. Nek iso aku sing nyuapi, aku sing memberikan, melayani, memberikan minum, bahkan ya sampai ya buang air besar, air kecil pun bagaimana saya bisa membantu dengan semaksimal mungkin. Tapi karena kondisi tertentu, tidak tahu apakah karena faktor kesibukan kita, karena tuntutan hidup kita, karena nyuwun sewu pendamping hidup kita, halo ya, akhirnya menyebabkan seperti itu kita secara zahir nyata tidak bisa secara maksimal berbakti kepada orang tua kita, tapi dalam hati kita sangat-sangat ingin berbakti kepadanya. Leres mboten? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian dawuh wallahu a'lamu bima fi nufusikum rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Oleh karena itulah dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dawuh Imam Sa'id bin Jubair, ya, beliau mengatakan huwa ar-rajulu takunu minhu al-badirah ila abawaihi. Ya. Jadi bisa jadi ayat ini berkaitan dengan seseorang yang sebenarnya dia itu ingin bergegas, ingin bersegera untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Wa fi niyatihi wa qalbihi annahu la yu'khadhu bihi. Dalam hatinya, niat dalam hatinya sama sekali tidak ingin mengecewakan bahkan menyakiti hati kedua orang tuanya, tapi karena situasi-situasi tertentu itulah yang terjadi dalam realitasnya, walaupun sekali lagi hatinya sama sekali tidak ada niat untuk ya kurang berbakti kepada orang tua.
Saged difahami ini ayat ini. Jadi apakah kita termasuk berbakti? Misalkan seperti tadi dikatakan sebenarnya kita ingin berbakti namun karena kondisi seperti apakah sudah dinilai berbakti? Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala itu selalu melihat apa yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Jadi insya Allah, jadi karena di dalam hati kita sudah ada niat yang baik, karena situasi tertentu, kondisi tertentu, akhirnya kita tidak bisa melakukan sebagaimana penilaian mata zahir kita. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini, supaya kita tidak putus asa saat dalam situasi tertentu kita tidak bisa secara zahir berbakti kepada kedua orang tua kita, tapi secara hati dan niat kita ingin sekali berbakti kepadanya, tidak ada keinginan untuk mengecewakan apalagi menyakiti hati orang tua. Tapi nyuwun sewu jangan kemudian diada-adakan, dikhela, dibikin-bikin alasan sehingga kita ini kurang perhatian kepada kedua orang tua kita. Jadi real, memang benar-benar situasinya seperti itu. Contoh, panjenengan dituntut untuk selalu bekerja on time, sehingga kita ini kadangkala tidak sempat untuk silaturahim kepada orang tua kita yang ada jauh di luar kota misalnya, misalnya para pejabat kadangkala kan atau orang-orang yang kesibukannya luar biasa, jadi banyak faktor. Yang penting kita tidak menghela, yang penting kita tidak mengada-ada. Alasan itu memang real seperti itu. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala dawuh, in takunu salihina, jika kamu semuanya itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang sama sekali la yuridu illal khaira, tidak memiliki satu niat apapun melainkan niat yang baik, khususnya dalam hal bakti kita kepada kedua orang tua kita. Maka dari itulah bidzalika qala Allah taala rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin. Fa innahu kana wa innahu kana lil awwabina ghafura. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun, lil awwabina, bagi orang-orang yang mau bertobat, mau kembali kepada kebaikan-kebaikan. Qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan awwabina adalah al-muti'ina ahlas shalah, orang-orang yang selalu taat menjalankan ibadah sholat. Ibnu Abbas mengatakan al-awwabin adalah al-musabbihin, orang-orang yang selalu membaca tasbih. Wa fi riwayatin ukhra al-muti'ina al-muhsinina, atau awabin adalah orang-orang yang selalu taat patuh kepada Allah, orang-orang yang berbuat ihsan.
Ada yang mengatakan wa qala ba'duhum hum alladzina yusalluna bainal isya'ain. Awabin itu adalah orang-orang yang melaksanakan sholat antara waktu maghrib dan waktu isya, ya, itu adalah awabin. Di Bidayatul Hidayah. Iya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada. Wa qala ba'dhum, dan sebagian ulama yang lain juga berpendapat al-awwabin adalah hum lilladzina yusalluna ad-duha. Orang-orang yang melaksanakan salat duha. Ya. Jadi banyak sekali ya pendapat-pendapat mengenai al-awwabin. Ya. Ada juga yang mengatakan al-awwabin adalah alladzina yusibuna dzamba ya summa yatubuna. Awwabin adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dosa kemudian mereka bertaubat. Halo. Ya, ini makna-makna awwabin. Ada yang juga mengatakan bahwa Sa'id, ya, Imam Sa'id bin Jubair wa ghairihi dan yang lainnya, mereka mengatakan hum adalah orang-orang yang kembali kepada kebaikan, orang-orang yang asalnya berbuat yang kurang baik kemudian sadar dan kembali melakukan kebaikan, ya, dan seterusnya. Banyak sekali pendapat-pendapat ini, tapi di dalam kitab Ibnu Katsir ini juga dijelaskan bahwasanya pendapat yang terbaik, ya, wal ula fi dzalika qauluhum min qala man qala huwa at-taibu minadz dzambi ar-raja'u minal ma'siyati ila ta'ati, ya, mimma yukrihullahu ila ma yuhibbuhu wa biridahu. Awabin adalah orang-orang yang bertobat atas dosa-dosanya, orang-orang yang kembali dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan, orang-orang yang menghindari dari murka ketidaksenangan Allah terhadap apa yang dilakukan oleh orang itu menuju kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Itulah yang dikatakan al-awwabin. Ini pendapat yang paling utama atau yang paling baik dalam kitab ini. Berarti orang yang baik itu bukan hanya tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, iya. Namun orang yang baik itu adalah orang yang mau kembali ke jalan. Iya, jadi betul ya, sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang-orang yang mau bertaubat, ya. Jadi itu. Kalau kembali kepada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dawuh fa innahu kana lil awwabina ghafura. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni, ya, atas dosa-dosa orang-orang yang kembali kepada, ya, kebaikan, orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mau hijrah dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah menuju pada sesuatu yang dicintai dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada kitab Bidayatul Hidayah, ada satu nama sholat sunnah mutlak yang namanya sholat sunnah awwabin, gitu, betul? Iya. Dimana dalam keterangan kitab Bidayatul Hidayah itu ada amaliyah-amaliyah soleh yang bisa kita lakukan bainal maghrib wal isya,
ya, yakni setelah kita melaksanakan sholat fardu maghrib, kita lanjutkan zikir dan berdoa kepada Allah. Setelah itu panjenengan melaksanakan sholat sunnah ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau panjenengan menambah 2 rakaat salam kemudian sholat lagi, sholat mutlak, sholat sunnah lagi 2 rakaat, maka yang 2 rakaat yang kedua ini adalah termasuk sholat sunnah awwabin. Ya. Dalam kitab Hidayatul Hidayah banyak pendapat-pendapat ulama mengenai berapa jumlah rakaat sholat sunnah awwabin. Ada yang mengatakan 2 rakaat, ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Tasimut? Halo Bu, tasimut? Ya. Di dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dawuh, man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya kataballahu lahu ibadatan isnai asyrata sanatin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mau melaksanakan sholat sunnah, ya, sebanyak 6 rakaat yang dilakukan antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka Allah mencatatnya seolah-olah dia ini melakukan ibadah selama 12 tahun. Subhanallah, 12 tahun. Ya, makanya intidhar bainal sholati was sholatil ukhra, khususnya sholat isya, sholat maghrib menuju sholat isya adalah hal yang luar biasa, ya, karunia apresiasi Allah untuk kita yang mau melakukan, apalagi kemudian kita sudah terbiasa dengan, ya, selain zikir wirid, sholat ba'diyah dan sholat awwabin, kita lanjutkan dengan kajian-kajian thalabul ilmi. Alhamdulillah di Darussalam ini, ya, selain hari Selasa, ya, ba'da maghrib ini ada juga kajian di hari Ahad, ya. Ya, Selasa dan Ahad, ya. Alhamdulillah. Bu, kalau ibu-ibu bapak tidak ada kegiatan, ya, sesudah sholat maghrib sampai isya, maka hendaknya, ya, kita, ya, lebih baik menunggu sholat isya, ya, dengan niat iktikaf, niat zikir, baca Quran, apalagi kita bisa melaksanakan sholat sunnah yang di situ disebut oleh ulama termasuk sholat sunnah al-awwabin, adalah sholat sunnah yang karunianya sangat besar. Inilah yang dimaksud dengan ayat ini, bahwasanya saat kita semuanya, ya, di dalam hati kita sama sekali tidak ada niatan untuk mengecewakan, untuk tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, tapi karena situasi dan kondisi, maka Allah adalah zat yang maha pengampun terhadap apa yang terjadi pada diri kita, insya Allah. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Ibu Hajah dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk kategori awwabin, orang-orang yang kembali kepada kebaikan, orang-orang yang tatkala mengingat akan kejelekan-kejelekan dirinya, dia segera memohon pengampunan kepada Allah, ya? Jika kita seorang anak tatkala kita ini kurang bisa maksimal, ya, menurut kacamata zahir kita,
bakti kita kepada orang tua kita cukup dengan mendoakan, ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apakah termasuk dalam kategori awwabin? Maka itu adalah juga termasuk awwabin, ya, orang-orang yang berbuat, ya, baik, orang-orang yang sadar akan kekurangannya, insya Allah. Jadi banyak sekali, ya, cara-cara kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang penting jangan ada niatan sedikit pun untuk berbuat kurang baik, apalagi nyuwun sewu jahat kepada kedua orang tua kita. Kemarin dalam ayat sebelumnya, kenapa Allah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, baru kemudian wabil walidaini ihsana, karena jasa dan kebaikan orang tua kepada kita adalah satu tangga, satu tingkatan di bawah, ya, jasa karunia Allah kepada kita hambanya. Ngaten nggih? Nggih, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tuntunan dalam suatu hadis atau asar, apalagi di dalam Al-Quran, namanya sholat birrul walidain? Maka jawaban saya sejauh ini saya belum menemukan satu hadis atau asar mengenai adanya sholat sunnah birrul walidain, ya. Tapi kalau sholat itu kemudian kita niatkan agar Allah memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita, agar kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka itu boleh, ya. Di dalam suatu hadis Rasulullah dawuh, setiap kali beliau mengalami masalah, ya, maka beliau lakukan dengan cara sholat. Jadi nyuwun sewu, tidak ada usolli sunnatan birril walidain niku mboten wonten. Sebentar lagi ada, ya, nisfus Sya'ban. Halo, kira-kira 10 hari atau 7 hari lagi, ya, nisfus kok 10 hari lagi, itu Sya'ban masih 1 bulan lagi, ya. Ya, sekarang masih Rajab, ya. Ya. Jadi amaliyah nisfus Sya'ban itu monggo panjenengan lakukan, kalau itu adalah baik monggo, tapi jangan sampai kemudian menabrak daripada syariat. Ya, contohnya yang sampai saat ini saya masih belum menemukan dalil, ya, yang jelas, yang sore kalau ada sholat nisfus Sya'ban, ya, cukuplah sholat, ada sholat hajat, ada sholat, ya, tasbih dan seterusnya. Itu adalah sudah cukup untuk menjadi sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngoten Pak, ya. Jadi tidak ada baik dalam hadis, asar, apalagi Al-Qur'an yang namanya salat birrul walidain. Ngoten. Ya, monggo Ustaz Ardiansyah. Dalam surat ini saya sebutkan bahwasanya Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Iya. Ya, Allah itu sudah tahu hati kita. Iya. Dan kadang Allah itu membolak-balik hati kita. Ini bagaimana hubungannya, Ustaz? Iya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, termasuk dalam hal membolak-balikkan hati kita. Ya.
Artinya Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati kita, itulah namanya sifat dasar daripada hati kita, ya. Qalbun itu dari akar kata qallaba yuqallibu qalban, ya. Jadi selalu bolak-balik. Nah, oleh karena itulah bagaimana cara dan upaya kita agar Allah Subhanahu wa taala itu meneguhkan hati kita supaya istiqomah, supaya lurus, komitmen terus pada kebaikan-kebaikan. Itu yang terpenting. Jangan sampai kemudian karena perbuatan kita, karena kelengahan kita, Allah kemudian membolak-balikkan hati kita, asalnya mau berbuat baik kemudian tidak mau berbuat baik dan seterusnya. Dalam masalah berbakti kita kepada orang tua kita, bagaimana kita ini berusaha memantapkan hati kita supaya terus kita niat ingin berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi Allah memang zat yang membolak-balikkan hati, sampai Rasulullah dalam doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi itu adalah tergantung pada usaha kita, bagaimana kita ini berupaya agar Allah berkehendak, ya, untuk meneguhkan hati kita kepada kebaikan. Ngaten nggih? Lanjut. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. وآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, pada orang yang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Wa ati lan paringo sapa sira Muhammad dzal qurba ing kerabat dekat, haqqahu ing hae dzal qurba, wal miskina ai wa atil miskina lan paringo sapa sira Muhammad, ya, kepada orang-orang miskin akan haknya, wa benas sabil dan ibnus sabil, wala tubadzir lan ojo agawe boros sapa sira Muhammad tabdzira kelawan boros tenanan. Lama dzakarallahu ta'ala birral walidain atafa bi dzikril ihsan ilal qarabati wasilatil arham. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita ini berbuat birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, secara horizontal, ya, secara vertikal adalah, ya, ketundukan kita hanya kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Maka Allah pun juga setelah, ya, memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua kita adalah berbuat baik kepada dzal qurba. Yang pertama adalah kepada kerabat dekat kita, kemudian kepada orang lain yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, yakni kepada orang-orang
miskin dan ibnus sabil. Ya, ibnus sabil, orang-orang yang melakukan perjalanan. Artinya bahwasanya secara horizontal kita ini harus menjalin hubungan yang baik di antara sesama manusia, mulai dari orang-orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yakni kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah dzal qurba, kerabat dekat kita. Kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, yang mereka membutuhkan uluran tangan kita, yakni orang-orang miskin dan ibnus sabil. Dzal qurba di sini jelas bahwa kita harus memberikan haknya kepadanya, melebihi atau lebih kita prioritaskan daripada orang yang lebih jauh hubungan kita secara kekerabatan. Maka dari itu tetangga dalam Islam itu ada 3 macam. Ada jarun wahidun, ada jarun haqqun wahidun, ada jarun haqqani, ada jarun salasu huquqin. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Tetangga yang memiliki 1 hak adalah tetangga kita yang tidak ada hubungan kekerabatan, tetangga kita yang tidak seagama, seyakinan dengan kita. Hak yang harus kita berikan tetangga kita yang memiliki 1 hak itu adalah hak bertetangga. Harus bersikap baik kepadanya, tolong menolong, saling menghormati, menghargai, betul? Jangan karena tetangga kita nyun sewu non muslim kemudian kita semena-mena kepadanya, nyetel radio saenake dhewe buanter sehingga mengganggu tetangga kita misalnya. Kemudian ada tetangga yang memiliki 2 hak. 1 adalah tetangga kita yang pertama adalah tetangga kita yang muslim, Jadi dia harus dia memiliki 2 hak. Hak yang pertama hak dia sebagai tetangga, yang kedua hak dia sebagai seorang muslim. Jadi ada skala prioritas. Iya, ada skala prioritas. Hak yang harus kita berikan kepada dia sebagai seorang muslim sebagaimana hadis Rasul, hakul muslim alal muslim situn. Hak orang Islam 1 dengan yang lainnya ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaih. Apabila bertemu dengannya hendaknya mengucapkan salam. Fa idza stansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat, solusi, jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, fansahu, hendaknya kita menasihatinya. Wa idza da'aka, yang ketiga, apabila dia mengundang kepada kita, ketika mereka punya hajat, maka kalau tidak ada udzur syar'i harus kita datangi undangannya. Yang keempat, yang ketiga, yang keberapa? Yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fashamidhu. Apabila dia bersin, wahing, dia ucapkan alhamdulillah, fahamidallah, maka fashamidhu, kembali doakan kepadanya dengan doa yarhamukallah. Wahing kan loro, wahing kan sakit, kok malah didoakan? Malah dia mengucapkan alhamdulillah.
Ya, karena wahing itu berarti mengeluarkan apa? Bakteri ya, virus. Ngoten nggih Pak nggih? Iya. Makanya alhamdulillah nek wahing ngono wis lega ya. Maka kemudian kita harus doakan yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati kamu, Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, apabila ya tetangga kita yang muslim itu sakit, kita tidak ada udzur syar'i, maka fa'udhu, sambangi, jenguk. Karena menjenguk orang sakit bagi yang sakit adalah obat tersendiri, motivasi. Leres mboten? Yang keenam, wa idza mata, apabila tetangga kita yang muslim meninggal dunia, fattabi'hu, jangan suruh berangkat sendiri ke kuburan. Wis mlaku-mlaku dhewe. Nek gak kuat mlaku ya gojek. Jangan ya. Fattabi'hu, harus kita antarkan jenazahnya, bahkan sebelumnya harus kita ya rawat jenazahnya, mulai dari memandikan, mengkafani dan menyolati. Itu adalah hak bertetangga yang muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga kita yang memiliki 3 hak. Siapa dia? Adalah tetangga kita yang muslim yang juga memiliki hubungan kekerabatan. Biasanya di desa itu biasanya satu deret rumah itu biasanya iki rumah orang tua ning kanan nih ono rumah anaknya, kirinya rumah anaknya ngoten nggih. Leres nggih? Halo, desa kan ngono ya. Nah, ya ketika kita bertetangga dengan kerabat kita sendiri, saudara kita sendiri yang muslim,